Saya Glenny Soktania, selamat datang di Kompas Bisnis. Kita bertemu lagi di awal pekan. Informasi Kompas Bisnis yang pertama adalah tentang jaminan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada program ROSI yang menyatakan bahwa tidak ada fraud yang terjadi pada BP Jam Sostek meski tingkat solvabilitas atau kemampuan bayarnya pernah disorot. Ya, karena ini menjadi kecemasan banyak publik, naruh duit dengan penuh kepercayaan di Jiwasraya, toh tidak bisa dicairkan dan itu Ya, ini lenyap begitu saja. tidak relevan untuk bisa disatukan dengan BPJS. Alasannya gimana Pak? Bagaimana menjawab kecemasan publik Ya ini Pak tentu Menko? tidak relevan karena pengelolaannya kan berbeda dan juga yang mengawasinya pun berbeda. Governance-nya tentu pengelola yang dibedakan antara fraud dan non fraud. Jadi kalau fraud itu tidak bisa dicampur satu company yang berusaha yang sama, satu perusahaan ada fraud, terus dipukul rata seluruh sektor ada fraud. Ya. Nah itu tidak bisa. Ya. Dan itu fraud itu diselesaikan secara hukum. Dan itu silakan berproses pidana. Dan itu memang yang tadi Ibu sebutkan sedang berproses secara pidana. Ya. Nah, sekarang Ibu sudah ada belum BPJS kasus pidananya? Kan tidak ada. Jadi kita tidak boleh suudon, Bu. Tapi kan jangan sampai menunggu ada kasus pidananya karena ada uang kan keringat pekerja, keringat buruh Jadi hari di situ. ini tidak bisa disamakan antara BPJS dengan yang lain. Ya. Jadi kalau situasinya sedang baik ya kita harus akui aja situasinya kan saat sekarang tidak ada itu yang tadi dicurigai. Saya mencoba memformulasikan ini Pak. Jadi apa yang terjadi di Jiwasraya misalnya itu karena fraud atau kecurangan dan itu masuk pidana. Nah, makanya kemudian orang menyambungkan pantes aja uang keringat kami tidak bisa langsung diambil karena ada masalah dalam pengelolaan BPJS tenaga kerjaan Pak Menko. Tidak bisa semua disambung, kan satu asuransi satu dengan yang lain nggak bisa kita pukul rata. Tidak bisa digeneralisir. Namanya juga kasus dan fraud. Harus ada investigasi dan harus ada bukti. Benarkah tak ada fraud jika investasinya tidak hanya pada saham BUMN rugi, tetapi juga pada saham lapis kedua? Wajarkah BP Jam Sostek berinvestasi pada saham-saham beresiko tinggi? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Selius yang telah bergabung di sambungan Zoom pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Bima, tadi kita dengar sama-sama cuplikan Pak Menko meyakini begitu ya, menjamin bahwa tidak ada fraud pada BP Jam Sostek seperti yang ada di Jiwasraya. Mas Bima, kita tahu bahwa investasi dari BP Jam Sostek ini ada dua saham yang nyangkut begitu ya, tepatnya adalah di Krakatau Steel dan juga Garuda Indonesia. Wajar Pak, wajar nggak sih kalau kita menerima penjelasan Pak Menko seperti itu? Ya, sebenarnya masyarakat yang justru wajar untuk mempertanyakan bagaimana pengelolaan dari dana BPJS ketenaga kerjaan khususnya soal JHT ini. Yang pertama, yang jelas ada fraud atau tidak ada fraud, BPK pernah melakukan rekomendasi dari hasil temuannya bahwa tolong BPJS ketenaga kerjaan menjual saham-saham yang memang sedang mengalami penurunan nilai. Apakah ini adalah fraud untuk membiarkan tetap memegang saham-saham yang nilainya turun, atau ini adalah kesalahan dari strategi? Yang jelas rekomendasi BPK tadi dijalankan atau tidak ini publik harus tahu. Jadi sudah masuk misalnya ke Garuda Indonesia, saham Garuda Indonesia yang sudah bermasalah sebenarnya. Kalau kita tarik ke belakang sudah ada indikasi ini sahamnya memang akan mengalami penurunan. Tetapi karena tidak dieksekusi, tidak dijual, maka tercatat sebagai unrealized loss. Tapi kalau itu dijual, maka akan terlihat kerugian itu ke dalam buku keuangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, kenapa klaim JHT baru bisa di usia 56 tahun misalnya? Berarti kan ada permasalahan solvabilitas. Entah mismatch-nya karena kesalahan strategi portfolio investasi, imbal hasil yang terlalu kecil, karena sejak 2016 itu terus mengalami penurunan konsisten imbal hasil dari BPJS. Dan bahkan kalau kita lihat ya, bahkan imbal hasil dari BPJS bisa lebih rendah daripada suku bunga yang ditawarkan misalnya Bank Buku 2 dan Bank Buku 1. Artinya nggak perlu ada sebenarnya manajemen portfolio ataupun pengelola keuangan BPJS masukkan saja semuanya kepada deposito Bank Buku 1, Buku 2, itu bisa dapat imbal hasil lebih dari 6 sampai dengan 7%. Nah, jadi kalau ini sudah diputar-putar sebagian ke saham, sekitar 15%-nya ke saham, tapi imbal hasilnya kecil, maka patut diduga dong bahwa ini ada salah kelola nih dalam urusan keuangan, terutama dana JHT yang 370-an triliun itu. Sehingga yang dirugikan adalah para pekerja atau pembayar iuran.
Patut diduga ada kesalahan tata kelola begitu Mas. Ini apa yang perlu dilakukan BP Jam Sostek ataupun pemerintah untuk bisa menyelamatkan dana-dana para pekerja yang sudah masuk begitu? Ya, satu perlu ya dilakukan audit ulang saya kira dari BPK. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit sekali lagi secara komprehensif, termasuk bagaimana penunjukan dari manajer investasi BPJS Ketenagakerjaan, dikelola di portfolio apa saja, bagaimana kinerjanya, kenapa memilih manajer investasi tersebut, bagaimana governance-nya atau tata kelolanya, dan yang lebih penting lagi adalah rekomendasi BPK sebelumnya untuk segera melepas saham-saham yang bermasalah itu dilakukan. Nah, yang berikutnya lagi yang harus dilakukan tentunya adalah memperluas BPJS Ketenagakerjaan ini kepada pekerja-pekerja di sektor informal, sehingga tidak terjadi mismatch ya. Masalah salah satunya juga ada mismatch antara dana klaim dengan dana premi yang baru masuk, khususnya selama masa pandemi. Jadi ini harus diperluas kepesertaannya. Tapi paralel masalah tata kelola investasi itu yang harus juga diselesaikan jangka pendek ini. Apa nih biasanya motivasinya sebuah institusi pengelolaan dana masyarakat memutarkan uangnya di perusahaan yang rugi? Publik sudah tahu bahwa bertahun-tahun saham-saham Garuda dan Krakatau adalah jenis saham yang potensi ruginya sangat besar. Investasi saham lainnya pun juga di lapis kedua. Sebenarnya apa yang jadi motivasinya nih Mas? Ya, salah satu motivasinya kan bagaimanapun juga ya, pada waktu itu ada anggapan, ini kan Garuda Indonesia adalah BUMN. Jadi masa mungkin dibiarkan terus mengalami penurunan, pasti akan di bail out atau akan diselamatkan oleh pemerintah melalui dana APBN. Tapi ternyata kan tidak. Sekarang ini prosesnya justru makin pelik soal Garuda dan sahamnya tentu juga fluktuatif ke bawah atau mengalami penurunan. Artinya anggapan bahwa ini adalah saham yang kemudian di-backup oleh negara karena BUMN tidak menjamin juga profitabilitas atau keuntungan dari memegang saham tersebut. Yang kedua tentunya ya tadi tergantung dari pemilihan partner manajer investasinya. Kalau kasus di Asabri itu kita pelajari salah satu kesalahannya adalah pemilihan manajer investasi yang terlalu misalnya agresif masuk ke dalam saham-saham yang spekulatif atau disebut saham gorengan. Nah ini kan kita dari portfolio BPJS Ketenagakerjaan yang dimasukkan ke saham, ini perlu dilakukan satu persatu analisa apakah manajer investasi yang melakukan kesalahan atau ini adalah dugaan terjadinya fraud karena misalnya saham tersebut yang dibeli adalah saham yang memang gorengan gitu atau saham yang nilainya terlalu fluktuatif sehingga merugikan dana kepesertaan dari BPJS sendiri. Jika investasi di saham ini tidak menghasilkan imbal balik yang sepadan, begitu lantas apa dampaknya jika investasi seperti ini terus dipertahankan? Pada instrumen investasi seperti apa institusi seperti Jam Sostek ini seharusnya menanamkan dana mereka, Mas? Iya, sekarang kalau kita lihat ya, kalau dipertahankan terus model tata kelola investasi seperti saat ini, maka yang dikhawatirkan sebelum orang mencapai usia 56 tahun, solvabilitas atau cara BPJS untuk memenuhi kewajiban klaim pada masa yang akan datang, ini menjadi berkurang. Jadi bisa jadi ya kondisi skenario terburuknya ada yang misalnya dicicil pada waktu masa mendapatkan JHT, tapi kemudian dicicil. Atau ya Permenaker 2 2022-nya soal JHT yang terbaru ini tetap akan dijalankan terus meski menimbulkan berbagai polemik. Dan instrumen apa yang paling tepat? Sekarang kalau semua 100% masuk ke surat utang pemerintah, imbal hasil dalam tenor 10 tahunnya itu kisaran 6,5%. Jadi artinya kalau BPJS investasinya sudah diputar-putar kemudian lebih rendah daripada SBN, maka masukkan saja 100% ke SBN jangka panjang, tenornya yang di atas 10 tahun. Itu yang bisa kemudian menyelesaikan masalah kalau imbal hasilnya dinilai terlalu kecil. Saya tegaskan sekali lagi nih Mas, apakah ini juga ada relevansinya dengan solvabilitas atau kemampuan bayar BP Jam Sostek yang dulu pernah disorot dan kemudian ini muncul lagi terkait dengan dana JHT yang ditahan di usia 56 tahun ini Mas? Ya, pasti ada relevansinya. Kenapa itu Permenaker 2022 ini dilakukan pada waktu kondisi solvabilitasnya mengalami tekanan dari banyak pekerja yang klaim karena di PHK dia ingin segera mencairkan JHT-nya. Sementara lowongan pekerjaan baru susah atau masih terbatas, sehingga mereka yang membayarkan premi juga menjadi lebih rendah. Tentunya ini kan ada konteksnya. Kenapa di saat pemerintahan yang sama terjadi revisi Permenaker 2015 ke 2022.
Berarti ada masalah internal BPJS Ketenagakerjaan. Ada masalah internal, ada kesalahan tata kelola, tentu yang dinantikan adalah bagaimana sikap pemerintah, apakah akan mengaudit BP Jam Sostek terkait dengan investasi dana-dana saham di sejumlah saham, terutama di BUMN yang terus merugi. Terima kasih Mas Bima Yudhistira telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.